Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-8, Bebas untuk beristirahat. Senin 16 Agustus. Pengobatan di sumbernya. Si orang lumpuh telah diturunkan ke hadapan Yesus dan semua mata tertuju pada Yesus. Apakah ia akan memilih untuk menyembuhkan seorang yang sudah jelas berdosa? Apakah dia akan mengucapkan sepatah kata untuk menegur penyakitnya? Bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu? Apakah hal pertama yang Yesus lakukan untuknya? Kita mendapatkan jawabannya di dalam Markus 2 ayat 5-12. Karena kita sering tidak menyadari suatu penyakit sampai kita melihat gejalanya, kita sering menganggap penyakit itu hanya sebagai gejalanya saja. Kita berpikir bahwa menghilangkan gejalanya berarti penyembuhan. Yesus mendekati penyakit secara berbeda. Dia mengetahui akar dari semua penderitaan dan penyakit dan ingin mengobati ini dulu. Dalam kasus si orang lumpuh, alih-alih segera mengobati dampak penyakitnya yang jelas, Yesus langsung menuju ke akar masalah yang paling mengganggu orang itu. Si orang lumpuh merasakan beban rasa bersalah dan keterpisahannya dari Allah lebih berat daripada penyakitnya. Seseorang yang beristirahat di dalam Tuhan mampu menanggung penderitaan fisik apapun yang mungkin menimpanya di dunia yang sakit dosa ini. Maka, Yesus langsung menuju ke akarnya dan menawarkan pengampunan terlebih dahulu. Para pemimpin agama terkejut ketika mereka mendengar Yesus mengucapkan pengampunan. Sebagai jawaban atas tuduhan mereka yang tak terucapkan, Yesus mengajukan pertanyaan. Ketika kita membaca Markus 2 ayat 8 dan 9, tantangan apakah yang Yesus berikan kepada ahli Taurat di sana? Apakah isu yang sebenarnya Yesus sedang hadapi? Ketika manusia berbicara, biasanya pada umumnya biasa saja, tetapi tidak ketika Allah berbicara. Dengan firman Tuhan yang berkuasa, semua hal menjadi ada. Meskipun pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat, itu mahal. Pengampunan mengorbankan nyawa anak Allah di kayu salib. Yang lainnya merupakan tambahan. Untuk menunjukkan kekuatan dan realitas pengampunan, Yesus kemudian memilih untuk menyembuhkan orang lumpuh. Allah ingin menyembuhkan kita di dalam lebih dulu, dan kadang-kadang Dia memilih untuk membawa kepada kita kesembuhan fisik segera, seperti dengan si orang lumpuh, atau kadang-kadang kita harus menunggu pagi kebangkitan untuk mengalami penyembuhan fisik. Bagaimanapun juga, Juru Selamat kita menginginkan kita untuk dapat beristirahat dalam kepastian akan kasih dan kasih karunia serta pengampunannya bahkan sekarang, bahkan di tengah penderitaan kita. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Hal yang penting lainnya mengenai kisah orang lumpuh ini adalah bahwa Yesus memiliki waktu bagi orang ini. Yesus sibuk dengan pelayanan-pelayanannya di dunia ketika itu. Ia menyembuhkan, ia membangkitkan, ia berkhotbah. Tetapi dalam kasus orang ini, Yesus memberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang ini. Dia tidak menganggap kehadirannya sebagai sebuah gangguan. Seperti dia memandang kepada penderita malang ini, Yesus dengan segera mengenali isu-isu yang lebih dalam. Sebagai akibatnya, dia tidak memulai oleh menyembuhkan orang itu secara fisik, walaupun kebutuhan dari orang tersebut adalah kesembuhan fisik. Dia mengetahui bahwa kebutuhan orang yang sementara menderita itu adalah kesembuhan rohani. Dalam hal ini, orang itu telah membawa penyakit atas dirinya sendiri oleh gaya hidupnya yang berdosa. Dia dipenuhi dengan rasa bersalah yang sedang menghancurkan sistem kekebalan tubuhnya dan sedang meruntuhkan kesehatannya. Realita ini adalah nilai sebenarnya bagi orang yang tubuhnya menderita karena beban rasa bersalah. Penyakit-penyakit fisik yang kita alami pada umumnya disebabkan oleh karena gangguan emosi terlebih dahulu. Mrs. White memberikan ulasan tentang cerita ini. Orang sakit lumpuh telah mendapat dari Kristus suatu kesembuhan, baik dalam jiwa maupun dalam tubuhnya. Kesembuhan kerohanian diikuti oleh kesembuhan badani. Pelajaran ini janganlah dilupakan. Pada zaman ini, terdapat beribu-ribu orang yang menderita penyakit badani,
sebagaimana orang sakit lumpuh itu yang sedang merindukan akan pekabaran dosamu sudah diampuni. Beban dosa dengan keinginan yang tidak pernah puas adalah dasar segala penyakit mereka. Mereka tidak akan mendapat kelepasan hingga mereka datang kepada tabib jiwa. Damai yang berasal hanya daripadanya dapat memberikan kekuatan kepada pikiran dan kesehatan kepada tubuh. Mari kita datang kepada Tuhan sebagai sumber penyembuhan yang sempurna, sehingga kita dapat memperoleh istirahat di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus datang kepada Tuhan, dan kami semua dapat memperoleh istirahat hanya di dalam Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.